Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk membantu kamu memperpanjang hidup kamu, apakah aku menghabiskan sedikit sumber daya untuk kamu? Aku memperlakukanmu seperti ini, namun kamu membalasku hingga sedemikian rupa. Dan sebenarnya, kamu tidak peduli tentang kelangsungan hidup dinasti. Apakah kamu masih manusia? Kamu jelas-jelas hanyalah binatang. Ucap leluhur lama. Batuk 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 batuk. Leluhur tua dinasti terus-menerus batuk karena marah. Seteguk dan seteguk darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Kedua tangannya mendorong lantai, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Kehidupan leluhur lama dinasti Jiang saat ini, itu mengalir dengan cepat. Saat ini, ia sudah berada di perbatasan hidup dan mati. Ya ampun, apakah ini sudah tepat disebut tanpa kekejaman? Bahkan seseorang tidak bisa menjadi laki-laki. Untuk bertahan hidup, aku bisa melakukan apa saja. Tidak lama setelah itu, dinasti Jiang akan menemani kematian kamu. Jadi, pergi matilah tanpa khawatir, ucap Tetua Agung. Tetua Agung rela sepenuhnya mengungkapkan niat pembunuhannya. Melihat adik laki-lakinya yang dibuat benar-benar tidak dapat dikenali, dan bahkan hancur berantakan oleh dirinya sendiri, dia sebenarnya tidak menunjukkan jejak untuk memaafkannya. Malahan sebaliknya, dia ingin membunuh saudara lelaki tirinya sendiri. Binatang buas tua, hidupmu akan beristirahat dengan damai, teriak Chu Feng. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng menggunakan kekuatan gunturnya, dan mengangkat kultivasinya ke tingkat 1 dari ranah surga. Dia melambaikan Asura Ghost Axe di tangannya, lalu secara eksplosif menembakkan bilah cahaya berwarna hitam, dan bilah itu terbang ke arah Tetua Agung. Meskipun ia tidak terlalu dekat dengan leluhur tua dinasti itu, tapi ia tidak rela menyaksikan seorang lelaki tua yang baik itu dibunuh oleh seseorang. Maka dari itu, dia harus bergerak. Meskipun dia jelas-jelas sudah tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya, tapi setidaknya, dia bisa mengulur waktu. Mendengus. Bahkan semut kecil sepertimu berani menyerangku. Kamu benar-benar ingin mati, ucap Tetua Agung. Melihat itu, Tetua Agung dengan dingin mendengus, dan bahkan tanpa menggerakkan tangannya, lapisan kekuatan surga segera tersebar, dan segera menghancurkan bilah cahaya berwarna hitam. Selanjutnya dengan tekanan yang mengerikan, kekuatan surga itu akan menelan Chu Feng. Sialan, seseorang di level 8 dari ranah surga benar-benar terlalu menakutkan. Di hadapannya, aku tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan serangannya, gumam Chu Feng dengan kesal. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan alisnya, dan wajahnya juga sangat berubah karena dia dengan heran menemukan bahwa, di depan kekuatan ranah surga, tubuhnya itu sudah terikat, dan apa yang menantinya adalah serangan yang tak terbendung, dan bahkan menakutkan yang tidak bisa dihindarinya. Dengan kekuatan yang terkandung dengan kekuatan surga, itu pasti bisa meledak ke Chu Feng menjadi genangan darah. Ledakan, bang! Tetapi pada saat semuanya tergantung oleh seutas benang, ledakan tiba-tiba terdengar di belakang Chu Feng. Pada saat yang sama, sebuah tubuh muncul di depannya seperti hantu. Telapak tangannya terbuka, lalu kekuatan surga yang mengerikan menghilang seperti asap dan awan yang ditiup oleh angin. Ternyata sosok itu adalah Raja Monyet yang mengerikan. Setelah Monstrous Monkey King menerima sinyal dari Chu Feng, monyet itu segera datang. Apa yang terjadi? Tanya si Kaisar. Pada saat itu, Kaisar dinasti Jiang serta para ahli seperti Jiang Hengyuan, mereka semua berlari masuk. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka, mereka semua tidak tahu harus berbuat apa. Monyet Broter, cepat lindungi leluhur lama. Tetua Agung ingin membunuhnya. Chu Feng buru-buru berkata, aku sudah menyangka, bahwa benda tua ini bukanlah makhluk yang baik. Aku akan menempatkannya di tempatnya sekarang juga, ucap si monyet. Raja Monyet yang mengerikan tidak membuang waktu lagi, dan dia juga tidak mau membuang kata-katanya juga. Tatapan merah di matanya berkedip saat dia menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju Tetua Agung.
Bahkan jika kamu tidak mati, maka dalam waktu singkat, tubuhmu juga tidak akan bisa pulih. Generasi selanjutnya dari dinasti Jiang, semuanya cepatlah meninggalkan benua 9 provinsi, dan temukan sebidang tanah yang baru. Karena kalau tidak, yang menanti kamu adalah pemberantasan dinasti Jiang. Hahaha, ucap Tetua Agung. Namun pada saat itu, Tetua Agung tidak bertukar pukulan dengan Raja Monyet mengerikan. Sebagai gantinya, dia berbalik dan berputar di sekitar Raja Kera Monstrous dengan sudut yang aneh. Dengan semburan tawa dingin, dia segera melarikan diri. Lalu pada saat itu, Raja Monyet mengerikan juga tidak mengejarnya. Karena dari semua orang-orang yang ada di sana, orang yang paling dikhawatirkan adalah Chu Feng. Jika beberapa perubahan terjadi pada Chu Feng setelah Tetua Agung itu pergi, maka kerugian tidak akan bisa melebihi keuntungannya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur, oh surga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya orang-orang. Setelah Tetua Agung pergi, orang banyak dinasti Jiang bergegas menuju leluhur lama mereka. Ketika mereka melakukan yang terbaik untuk mengendalikan cedera leluhur lama, mereka bertanya kepada Chu Feng tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setelah mengetahui segalanya, ekspresi orang-orang dari dinasti Jiang dengan cepat berubah. Dan di wajah mereka, kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu segera melonjak, dan seolah-olah hari-hari terakhir mereka telah tiba. Setelah menstabilkan cedera leluhur lama, dengan pimpinan sang kaisar, mereka segera mundur dari makam kaisar. Adapun Gu Tianchen dan yang lainnya dari World Spirit Guild, mereka juga takut akan bahaya makam kaisar, dan memilih untuk mundur juga. Pada saat itu juga, hanya Chu Feng dan Raja Monyet mengerikan yang tersisa di sana. Chu Feng tidak mau pergi begitu saja, dan Raja Monyet mengerikan itu juga sama dengannya. Jadi, mereka berdua tidak peduli tentang risiko tersembunyi di dalam makam kaisar, dan memutuskan untuk melanjutkan lebih dalam. Namun kemudian, sebelum berjalan lebih lama, wajah si Raja Monyet Langaung berubah dan berkata, "Dugaan aku memang benar, memang ada halangan di tempatnya. Selain itu adalah penghalang formasi spiritual yang sangat kuat," ucap si monyet. "Monyet Brother, mengapa begitu?" Chu Feng dengan bingung bertanya. "Chu Feng, coba lihatlah ini," jawab si Raja Monyet. Tiba-tiba saja, Raja Monyet mengerikan melompat jauh. Dan ketika dia muncul lagi, dia sudah 100 meter jauhnya dari Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng buru-buru berlari. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa, di bawah kaki Raja Monyet yang mengerikan itu, ternyata di sana sudah ada genangan air. Lebih tepatnya, itu bukanlah air biasa, itu karena airnya sangatlah jernih. Selain itu, bahkan ada kecemerlangan yang terlihat samar. Dan dari genangan air itu, Chu Feng merasakan energi yang sangat liar, serta kekuatan spiritual yang sangat padat. Itu seperti kekuatan asal, kekuatan mendalam, dan kekuatan surga. "Monyet Brother, apa ini?" tanya Chu Feng. Chu Feng kaget tanpa henti, karena dia merasa kalau benda inilah yang mengumpulkan semua energi di udara. Benda itu juga memiliki efek luar biasa dalam kultivasi, dan merupakan harta karun kultivasi yang berharga. "Ini adalah esens formasi spiritual," kata Raja Monyet mengerikan. Esensi formasi spiritual, minat Chu Feng berlipat ganda sambil terkejut. Itu benar, formasi spiritual sangatlah kuat. Mereka dapat memblokir serangan yang dilakukan manusia, tetapi formasi itu tidak dapat memblokir energi dunia yang mengalir di udara. Energi dunia itu sendiri bisa disebut termasuk kekuatan spiritual, kekuatan asal, kekuatan mendalam, kekuatan surga, dan bahkan kekuatan dewa bela diri yang lebih kuat. Serta beberapa energi tak berbentuk lainnya di dunia, dan mereka semua adalah energi dunia. Namun sayangnya, ketika suatu jenis formasi spiritu mencapai tingkat kekuatan tertentu, itu dapat menghalangi aliran energi dunia. Dan ketika jenis formasi spiritual ini telah bertahun-tahun eksis, maka itu akan mengubah semua energi dunia untuk berhenti menjadi bentuk fisik.
Inilah esensi formasi spiritual. Dan karena esensi formasi spiritual telah muncul di tempat ini, itu berarti bahwa seharusnya ada formasi spiritual di sini. Namun pada saat ini sudah tidak ada apa-apa lagi, dan hanya ada esensi formasi spiritual yang tersisa. Selain itu, ini hanya menunjukkan satu hal, yaitu, formasi spiritual telah dihancurkan oleh seseorang. Bahkan rusak tanpa meninggalkan jejak sama sekali, ucap si monyet. Ketika Raja Monyet mengerikan itu berbicara, dia dengan hati-hati melihat kemana-mana, dan tampaknya ingin menemukan petunjuk dari formasi spiritual tersebut. Maka itu berarti, bahwa esensi formasi spiritual ini benar-benar sebuah harta karun. Tambah si monyet. Tapi jika dibandingkan dengan kekhawatiran Raja Monyet yang mengerikan, Chu Feng tidak tertarik pada formasi spiritual. Saat dia berbicara, Chu Feng mengeluarkan botol giok yang menyimpan pil obat dari kosmos saknya. Dan setelah menuangkan pil, dia mulai mengumpulkan esensi formasi spiritual di tanah. Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Esensi formasi spiritual ini sangat bahaya, kamu jangan menyentuhnya. Telah dikatakan bahwa, dulu pernah ada spiritualis dunia yang kuat, yang ingin mengekstraksi energi dunia dari esensi formasi spiritual. Dia meletakkan formasi besar yang istimewa, dan mengeluarkan semua energi besar itu dari esensi formasi spiritual. Kemudian dia mengkonsumsinya, dan menghaluskan esensi formasi spiritual itu seolah-olah itu adalah pil surga. Tetapi pada akhirnya, karena masih ada sedikit energi liar yang tersisa dalam esens formasi spiritual yang tidak diserap, itu menyebabkan spiritualis dunia kehilangan nyawanya karena itu. Jadi, esensi formasi spiritual ini telah ditentukan sebagai objek yang berbahaya. Bahkan semua orang yang melihatnya, mereka hanya bisa menjaga jarak, ucap si monyet. Melihat tindakan Chu Feng, wajah monyet raja yang benar-benar sangat berubah. Setelah itu, dia buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Monyet broter, kamu jangan terlalu khawatir. Bukannya aku bersiap untuk memperbaikinya, tetapi hal yang begitu berharga dan aneh ini sangat jarang terlihat. Aku sebenarnya ingin mengumpulkannya, dan menjadikannya kenang-kenangan, balas Chu Feng. Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu segera setelah itu, dia mengukir formasi spiritual skala kecil itu di dalam botol. Setelah itu dia membalikkannya, lalu seutas cahaya keluar dari mulut botol. Daerah-daerah yang ditutupi oleh sinar itu membuat esensi formasi spiritual mengalir terbalik, dan semua diserap ke dalam botol batu giok itu. Pada saat itu, dengan sekejap, Chu Feng menyelesaikan pengumpulan semua esensi formasi spiritual, dan memasukkannya ke dalam kosmos sak. Wah, jangan berpikir untuk memperbaiki hal ini. Karena kalau tidak, hal itu akan menghabiskan sedikit nyawamu. Jika itu terjadi, maka kamu jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu. Ucap si monyet. Raja Monyet yang berbahaya itu menatap Chu Feng dengan sekilas, dan sepertinya dia tahu rencana Chu Feng. Tetapi dia tidak memikirkannya terlalu dalam, dan dia hanya terus berjalan maju. Hehehe, Chu Feng Hani tertawa sambil menggaruk kepalanya, dan juga mengikutinya. Tapi sebelum berjalan lebih jauh, Raja Monyet yang mengerikan tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya, dan meringkukkan tubuh Chu Feng. Lalu mereka secara bersamaan dengan cepat terbang, dan menuju ke arah mereka berasal sebelumnya. Monyet broter, apakah ada yang salah? Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Tanya Chu Feng. Melihat tindakan mendadak Raja Monyet mengerikan itu, Chu Feng menduga bahwa itu pasti karena ia tuloh mendeteksi aura bahaya. Karena dengan sifatnya, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan liar seperti ini. Barusan saja aku merasakan dua roh jahat di tingkat 9 di ranah surga. Untungnya mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, jadi sebelum mereka menemukan kamu dan aku sudah mendeteksi mereka terlebih dahulu. Karena jika tidak, bahkan dengan kultivasi aku saat ini, aku mungkin tidak bisa melarikan diri dari tangan mereka. Makam kaisar ini benar-benar dalam kekacauan. Banyak barikade yang telah dibuka, dan cepat atau lambat, roh jahat pasti akan menemukan itu semua.
Ketika mereka berlari kemana-mana dan saling membunuh, itu akan menjadi lebih berbahaya. Dengan kultivasi kita, kita tidak bisa memasuki lebih dalam ke makam kaisar lagi dari tempat ini. Raja Monyet mengkerutkan wajahnya saat menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, meskipun Chu Feng merasa sedikit tidak enggan untuk pergi, tapi dia tidak punya pilihan lain. Bahkan Monstrous Monkey King saja bisa takut, dan meskipun kultivasi Chu Feng menjadi tingkat 1 dari ranah surga, lalu apa yang bisa dia lakukan? Selain itu saat di perjalanan, mereka bahkan tidak melihat harta apapun. Bahkan keterampilan rahasia itu telah dibuat menjadi sebuah jebakan. Chu Feng benar-benar merasa bahwa, itu pasti karena pria tua berpakaian hitam tersebut. Dengan si monyet yang membuka jalan di depan, bahkan jika Chu Feng terus mengambil risiko dan terus maju, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Itu karena, manfaat yang bisa dilihat pasti akan diambil oleh orang tua berpakaian hitam itu. Jadi, Chu Feng memutuskan untuk kembali ke Sekte Azure Dragon. Setelah semua, dan untuk saat ini, dinasti Jiang mengalami bencana yang menuju ke arahnya. Karena kemungkinan besarnya, seluruh benua dari 9 provinsi akan tenggelam dalam kekacauan besar. Pada saat seperti ini, dia dan Raja Monyet yang mengerikan, keduanya harus kembali ke Sekte Azure Dragon untuk mengendalikan situasi. Karena kalau tidak, dengan sedikit kesalahan saja, Sekte Azure Dragon yang belum selesai dibangun, itu akan sangat mungkin menjadi mati sepenuhnya. Di dalam pegunungan Azure Dragon, pembangunan Sekte Azure Dragon sedang berlangsung dengan sangat sukses. Di sana banyak bangunan utama sudah selesai dibangun. Ada suasana yang agung, dan jika dibandingkan dengan bekas Sekte Azure Dragon yang lama, bangunan saat ini jauh lebih spektakuler. Tidak masalah apakah itu luas atau kualitasnya, keduanya sudah banyak ditingkatkan, dan penampilan yang berkembang terlihat di mana-mana. Selanjutnya pada saat ini, itu sudah ada murid dan tetua yang tinggal di banyak bangunan. Dapat dilihat bahwa beberapa murid sedang berkultivasi, dan beberapa murid sedang bercakap-cakap. Ada banyak wajah murid baru, tetapi semuanya memiliki bakat luar biasa. Bahkan ada ekspresi kegembiraan di wajah semua orang. Namun sayangnya, mereka tidak tahu bahwa saat ini, benua 9 provinsi sedang menghadapi bencana. Setidaknya untuk dinasti Jiang, kekuatan besar yang disebut sebagai penguasa 9 provinsi selama bertahun-tahun, itu sangat mungkin akan digantikan oleh yang lain, dan kemudian benua itu akan mengalami kekacauan. Setelah Chu Feng kembali ke Sekte Azure Dragon, dia tidak pergi menemui Li Zhangqing. Dia langsung datang ke pusat Sekte Azure Dragon, dan menuju ke istana terluas. Di tempat ini ada beberapa tetua dengan kekuatan yang cukup baik, dan karena itu adalah area terlarang, ketika mereka melihat sosok turun dari langit, mereka semua meningkatkan kewaspadaan mereka, dan seolah-olah mereka menghadapi musuh yang besar. Tetapi setelah mereka melihat dengan jelas penampilan orang itu, mereka buru-buru berjalan. Selain itu, ekspresi rendah hati memenuhi wajah mereka. Karena mereka sudah mengenali bahwa, orang yang datang adalah orang yang melakukan perbuatan baik yang telah membangun kembali Sekte Azure Dragon, dia adalah Chu Feng. Setelah Chu Feng memasuki istana, ia berjalan ke istana bawah tanah. Di dalam istana bawah tanah, dia meletakkan formasi spiritual. Lalu dengan sangat cepat, sebuah pintu masuk pun segera muncul. Itu adalah pintu masuk ke makam 1000 tulang. Namun sayangnya di atas pintu masuk saat ini, itu ada struktur besar yang menutupinya. Jadi, tempat ini juga sudah menjadi area terlarang. Setelah tiba di makam 1000 tulang, Chu Feng memberitahu pendiri Naga Azure tentang membuka makam kaisar, serta dinasti Jiang yang menghadapi bencana. Chu Feng, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan mengabaikan masalah ini begitu saja, ucap pendiri sekte. Setelah mengetahui segalanya, pendiri Azure Dragon dengan erat mengerutkan alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur, sebenarnya aku juga ingin membantu dinasti Jiang. Lagi pula pada saat ini, pekerjaan untuk membangun kembali Sekte Naga Azure berasal dari dinasti Jiang.
Semua orang di benua 9 provinsi sudah tahu, bahwa hubungan Sekte Azure Dragon aku dengan dinasti Jiang tidaklah sederhana. Jadi, jika 3 dinasti benar-benar ingin memberantas dinasti Jiang, Sekte Azure Dragon aku kemungkinan besar tidak akan bisa menghindari kehancuran besar itu. Namun dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir kita tidak bisa menyelamatkan dinasti Jiang, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Chu Feng, apakah spiritualis dunia jubah ungu yang kamu ceritakan pada terakhir kali, apakah dia masih ada di sini? Setelah berpikir sebentar, pendiri Azure Dragon segera bertanya. Apakah leluhur berbicara tentang monyet Brother? Ya, mereka telah mengatakan bahwa, binatang buas dari Gunung Seribu Monster akan hidup dan mati dengan Sekte Azure Dragon, jawab Chu Feng. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, binatang mengerikan ini akan dipenuhi dengan persahabatan yang begitu kuat. Baiklah, karena segala sesuatunya sudah seperti ini, maka sudah tidak ada jalan lain lagi. Katakan kepada monyet itu untuk datang, karena aku butuh bantuannya, kata pendiri Azure Dragon. Leluhur, apakah mungkin maksudmu itu adalah, tanya Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraannya, karena dia sudah mendengar makna di balik kata-katanya. Anak kecil, kamu benar-benar masih bertanya, meskipun kamu sudah tahu jawabannya, jawab pendiri sekte. Pendiri Azure Dragon menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, lalu setelah itu dia berkata, pada saat itu, dinasti Jiang telah menunjukkan kebaikannya kepadaku juga. Jadi, aku tidak bisa melihat mereka mati seperti ini. Selain itu, ketika dinasti lain datang untuk memerintah benua 9 provinsi, mereka mungkin tidak dengan ramah memperlakukan pasukan dan warga yang ada di sini. Jadi, aku ingin membiarkan binatang gila itu membantuku hidup kembali, dan menggunakan tulang belulangku untuk membantu dinasti Jiang, lalu bertarung melawan 3 dinasti, ucap pendiri sekte. Aku mengerti leluhur, aku akan pergi sekarang, ucap Chu Feng. Meskipun dia sudah mengharapkannya, ketika Azure Dragon Founder secara pribadi mengucapkan kata-kata itu, tapi Chu Feng masih bersemangat tanpa henti. Setelah itu, Chu Feng memberi tahu Raja Monyet yang mengerikan tentang pendiri Azure Dragon. Setelah mengetahui bahwa pendiri Azure Dragon masih ada di dunia pada saat ini, bahkan ia menjadi sangat terkejut. Lagi pula, setelah 1000 tahun lamanya, tidak peduli apakah itu manusia atau hanya kesadarannya saja, mereka seharusnya sudah dihancurkan. Lalu Raja Monyet mengerikan itu tidak banyak bertanya lagi, dan langsung menyetujui permintaan Chu Feng. Dia setuju untuk membantu pendiri Azure Dragon untuk bangkit kembali. Jadi Chu Feng membawa Raja Monyet yang mengerikan itu, dan memasuki makam 1000 tulang untuk bertemu dengan pendiri Naga Azure. Setelah melihat kesadarannya yang kuat, serta kerangkanya yang masih lengkap, serta ada mutiara khusus, Raja Monyet yang mengerikan tak henti-hentinya terkejut. Namun saat menghadapi energi sumber yang lengkap dari seorang ahli di puncak di ranah surga, serta mutiara harta karun misterius dengan kekuatan khusus, Raja Monyet ganas tidak memiliki pemikiran yang jahat. Justru sebaliknya, itu mengubah sikap liarnya, dan dengan hormat berkata kepada pendiri Naga Azure. Pendiri Azure Dragon, mungkin dalam hal usia, kamu adalah senior aku. Lalu dalam hal status, kamu adalah leluhur dari saudara aku. Maka dari itu, katakan saja apa yang harus aku lakukan untuk dapat membangkitkan kamu bangkit, tanya si monyet. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.